Di tepi Danau Superior di Michigan, Amerika Serikat, terdapat batu Upperlite yang bersinar yang berasal dari fenomena alam batu syenit. Batu ini banyak mengandung mineral sodalit terang sehingga bisa berpendar di bawah cahaya ultraviolet lalu memperlihatkan pola cantik di bagian dalam dan luarnya. Saat pertama kali ditemukan, jenis batu ini belum bisa diidentifikasi dan meskipun Upperlite banyak didapat dari Danau Superior, asal-muasalnya sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Batu ini terbentuk dari kerak benua tebal di area Kanada, kemudian keraknya mengikuti lapisan es benua bersama gletser sejak ribuan tahun yang lalu. Fenomena alam ini bisa muncul dalam berbagai bentuk dan kita cuma perlu mengagumi keindahan dan detail jelimetnya. Pencarian ujung pelangi telah lama jadi kesempatan emas untuk nyari harta karun yang tersembunyi. Kisah lawas ini berasal dari bangsa Viking, tepatnya saat mereka menimbun emas mereka di Irlandia. Tapi para filsuf dan cendekiawan sudah bisa memahami proses terbentuknya pelangi secara logis jauh sebelum era ini. Pelangi adalah ilusi optik yang dihasilkan dari pembiasan dan pemantulan cahaya. Kombinasi ini bisa terbentuk karena cahaya putih menyebar lewat tetesan air ke berbagai arah, kemudian membentuk distribusi warna yang berkelanjutan. Tiap pelangi yang kita lihat pasti rangkap, tapi bagian keduanya nggak selalu kelihatan karena cahaya putihnya lebih menyebar. Cahaya ini memancar ke atas hingga berlawanan arah dengan lengkungan utamanya yang menghadap ke bawah. Sebagian budaya meyakini aurora borealis terbentuk saat panda merah sedang berlarian di angkasa. Ada juga yang mengira cahaya ini terbentuk oleh semburan nafas paus besar. Banyak orang di kutub utara juga percaya kalau aurora borealis bisa membawa kabar baik. Tapi secara ilmiah, proses terbentuknya cahaya ini sangat menarik loh. Badai surya dahsyat yang dipicu oleh matahari sejauh 150 jutaan kilometer memancarkan gelombang partikel surya bermuatan ke seluruh penjuru. Saat bumi berada di jalur gelombang surya ini, medan magnet dan atmosfer kemudian merespon. Dan saat partikel bermuatan dari matahari membentur atom di atmosfer kita, elektronnya menghasilkan energi yang lebih kuat. Nah, setelah energinya turun lagi, partikel ini melepas cahaya foton, lalu membentuk aurora di kutub utara dan selatan bumi. Siapa sih yang nggak takjub dengan kemolekan paras gunung berapi? Formasi alami ini terbentuk saat batuan cair, abu, dan gas panas lolos dari celah di permukaan bumi. Abu dan batuan cair akan mengeras setelah dingin, kemudian membentuk aliran material erupsi dan memuntahkan abu jauh tinggi ke angkasa. Kombinasi antara petir dan fenomena alam gunung berapi bisa menciptakan pemandangan unik. Saat gunung berapi menyemburkan awan abu pekat di dekat tanah, partikel mulai bergesekan dan menghasilkan listrik statis. Kemudian, sambaran petir mulai terbentuk di atas gunung. Saat awan abu terus naik menuju stratosfer, partikel es yang bergesekan bisa menghasilkan petir dahsyat. Kombinasi ini sangat mirip dengan proses terbentuknya petir dari awan petir. Badai petir biasanya terbentuk pada sore hari saat suhu bumi dan atmosfer cukup panas oleh cahaya matahari agar lingkungannya sesuai. Udara hangat dan lembab naik ke udara dingin sehingga menyebabkan kondensasi dan mengirimkan tetesan air dingin ke atmosfer. Disinilah awan akan memanas dan terus melambung. Badai supercell bisa berubah jadi tornado saat udara hangat naik melalui udara dingin. Proses ini menyebabkan updraft yang berputar-putar akibat angin kencang ke segala arah. Saat udara hangat makin menumpuk dan rotasi makin kencang, aliran udara dingin dan angin kencang di atmosfer menyuplai tambahan energi dan udara lembab membentuk awan corong yang terus membesar, bergerak ke permukaan tanah, kemudian menghasilkan tornado. Tornado paling sering terjadi di Amerika Serikat dan frekuensinya mencapai 1.200 kali setiap tahun. Di Amerika Serikat, bencana ini termasuk paling destruktif dan ukurannya jauh lebih besar. Tornado yang paling parah bernama Tornado Ellie dan badai ini dihasilkan dari udara kering level sedang dari pegunungan Rockies dengan udara dingin yang bertiup dari utara. Peradaban Atlantis yang hilang telah jadi mitos populer yang digembar-gemborkan di cerita sci-fi dan kepercayaan lain. Beberapa tempat telah diklaim sebagai lokasi asli peradaban ini dan salah satunya yaitu Mata Sahara atau Richard Structure. Meskipun mitosnya kedengaran menarik, formasi geologis ini sudah terbentuk selama jutaan tahun. Dulunya, aktivitas vulkanik pernah mengangkat seluruh lanskap di sekitar Mata, lalu bagian ini terus terkikis dan akhirnya runtuh.
Formasi ini kemudian membentuk banyak lapisan batu dan mata besar tersebut bisa dilihat dari atas. Selain pemandangannya yang sangat cantik, gak ada alasan kuat yang bisa dipakai untuk mengklaim kalau Atlantis memang berlokasi di situ. Di sejumlah tempat di seluruh dunia juga ada danau pink. Warna uniknya ini dihasilkan dari sinar matahari dan panas di dalam air yang banyak mengandung garam. Cuma mikroba khusus yang bisa tahan terhadap kondisi ekstrim seperti ini, organisme tersebut bisa memproduksi dan mengumpulkan karotenoid. Jadi karotenoid adalah bahan kimia tanaman yang terdapat pada sel vegetasi untuk membantu menyerap cahaya matahari. Saat mikroba membantu menghasilkan ganggang pink, udang air asin pemakan ganggang juga berubah menjadi pink, sama halnya dengan bulu flamingo yang makan udang dan ganggang. Misteri batu berlayar di padang pasir telah bikin banyak orang kebingungan selama puluhan tahun. Batu yang bobotnya hampir seberat manusia ini bisa bergerak melintasi gurun lalu meninggalkan jejak yang mengular. Tapi saat diamati, batu ini emang gak bergerak. Baru setelah ada teknologi canggih untuk memantau gerakannya, fenomena ini ternyata beneran ada. Jadi selama musim dingin, lapisan es yang mencair akan bikin batu ini bergerak ke segala arah dengan bantuan angin sepoi-sepoi. Bahkan kecepatannya bisa sampai 5 meter per menit loh. Kepiting Pulau Natal merupakan fenomena cantik yang cuma terjadi 1 tahun sekali. Periode migrasi hewan ini dipengaruhi oleh fase bulan dan curah hujan pertama dari bulan Oktober sampai Februari. Tapi tanggal pastinya nggak bisa diprediksi sih. Seolah mengikuti komando, kawanan kepiting mulai meninggalkan sarangnya di dalam hutan, kemudian berbondong-bondong menuju laut. Lautan kepiting merah sebanyak jutaan ini melakukan perjalanan melintasi pulau yang pastinya sulit dilakukan hingga akhirnya sampai di laut. Disinilah kepiting akan bertelur, kemudian balik lagi ke hutan untuk ngumpet hingga 1 tahun kemudian. Crop circle telah menjadi hoax populer di daratan, tapi bentuk ini beneran ada secara alami di bawah air loh. Ikan buntal jantan perlu waktu 7-9 hari full untuk bikin pola rumit di atas pasir halus supaya betinanya mau mendekat dan ngeliat mahakaryanya. Tapi pola jelimet ini akan rusak setelah tujuan mereka terpenuhi. Karya seni ini akan langsung hilang setelah dibuat sehingga sangat sulit dicari. Bisa kebayang sih gimana senangnya para penyelam saat mereka pertama kali ngelihat pola aneh ini. Gurun bukanlah tempat yang paling pas untuk menanam bunga, tapi di tempat ini ada bunga mawar yang bentuknya mirip banget kayak mawar asli. Mawar gurun gak tumbuh secara alami, tapi terbentuk dari gugus kristal gipsum atau barit. Kristal ini membentuk rangkaian bulatan horizontal mirip kelopak mawar. Tekstur dan ukurannya bisa bervariasi tergantung pada asal gurun dan jenis pasir yang ada di sekitarnya. Bioluminescence atau pancaran cahaya yang dihasilkan oleh organisme hidup bisa dijumpai pada banyak spesies. Alga menghasilkan cahaya cantik di lautan saat malam hari. Organisme kecil ini berpendar mengikuti gerakan ombak dan biasanya bisa terlihat di pantai. Cahaya ini dihasilkan dari gerakan. Dalam kelompok besar, ganggang ini kelihatan seperti taburan bintang yang berkelap-kelip. Sejumlah hewan mampu menghasilkan cahaya sendiri dan menggunakannya dengan berbagai cara di lingkungan unik mereka. Ubur-ubur berenang di kedalaman laut sambil memancarkan cahaya sebagai peringatan adanya predator yang mendekat. Bakteri kecil yang cuma kelihatan dengan bantuan mikroskop juga menggunakan cahaya sebagai bentuk komunikasi. Ikan laut dalam seperti anglerfish memanfaatkan cahaya di ujung kepalanya sebagai umpan untuk meniru ikan kecil. Dengan begini, si mangsa bisa mendekat ke arah anglerfish. Kunang-kunang bersinar di malam hari untuk menarik calon pasangannya, dan kumbang klik memancarkan cahaya jingga saat terusik sebagai bentuk pertahanan mereka.